Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Syafira dengan NIM 23100 26059 akan menjelaskan tentang tugas mingguan pada minggu kali ini, yaitu kalimat efektif. Nah, jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang mampu mempresentasikan pikiran atau perasaan seorang penulis atau pembicara, serta sanggup menimbulkan suatu gambaran yang sama, tepatnya kepada pembaca dan pendengar. Nah, jadi pengertian dari kalimat efektif ini dia lebih menguatkan bahwa secara tepat benar-benar mewakilkan pikiran atau gagasan seorang penulis itu dan benar sanggup menimbulkan pengertian yang sama tepatnya pada pembaca sebagaimana yang dimaksudkan si penulis itu. Nah, selanjutnya terdapat unsur-unsur dari kalimat efektif. Jadi, unsur kalimat efektif itu adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa disebut sebagai peran kata dalam kalimat. Nah, terus terdapat dalam unsur kalimat efektif itu terdapat subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, jadi kalimat bahasa Indonesia ini baku, sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yakni subjek dan predikat. Nah, unsur yang lain seperti objek, pelengkap, dan keterangan itu dalam suatu kalimat dapat wajib hadir, tidak wajib hadir, atau wajib tidak hadir. Nah, tadi kan di unsur kalimat efektif itu terdapat subjek. Jadi, subjek itu adalah bagian dari klausa yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, suatu hal, dan suatu masalah yang menjadi topik pembicaraan tersebut. Jadi, subjek pada biasanya itu dia diisi oleh jenis kata atau frasa benda. Nah, selain itu juga diisi oleh klausa atau frasa verbal. Nah, sebagai contohnya tuh ada seperti istriku sedang menyapu. Nah, bagian istriku itu adalah subjek dari kalimat tersebut. Nah, untuk unsur kalimat selanjutnya itu dia terdapat predikat. Jadi predikat itu adalah kalimat yang memberitahu melakukan suatu tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana. Jadi selain memberitahu tindakan atau perbuatan dari subjek, predikat dapat pula menyatakan sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri dari subjek. Termasuk juga sebagai predikat dalam kalimat adalah pernyataan tentang jumlah sesuatu yang dimiliki oleh subjek. Sebagai contohnya, kuda meringkik. Nah, meringkik itu adalah predikat dari kalimat tersebut. Unsur selanjutnya adalah objek. Jadi, objek itu adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nominal, atau klausa. Nah, letak objek ini selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya suatu objek. Selanjutnya ada pelengkap. Jadi pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verba. Posisi seperti itu juga ditempati oleh objek dan jenis kata yang mengisi pelengkap dan objek juga sama, yaitu dapat berupa nominal, frasa nominal, atau klausa. Namun antara pelengkap dan objek terdapat perbedaan. Nah, selanjutnya ada keterangan. Jadi keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan dapat berfungsi menerangkan subjek, predikat, dan objek, dan juga pelengkap. Posisinya bersifat bebas, dapat di awal, dapat di tengah, atau di akhir kalimat. Pengisi keterangan adalah frasa nominal. Selanjutnya ada 7 ciri-ciri dari kalimat efektif. Untuk yang pertama, jadi kalimat efektif itu dia memakai diksi yang tepat atau penggunaan kata yang tepat. Yang kedua, memiliki unsur pokok atau penting minimal subjek predikat. Yang ketiga, taat kepada tata aturan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang keempat, melakukan penekanan ide pokok. Yang kelima, mengacu kepada penghematan penggunaan kata. Yang keenam, memakai kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Dan yang terakhir, memakai variasi struktur kalimat. Lalu terdapat 8 syarat dari kalimat efektif. Yang pertama kelogisan, lalu keparalelan, yang ketiga ketegasan, yang keempat kehematan, yang kelima ketepatan, yang keenam kecermatan, dan yang ketujuh kepaduan, dan yang terakhir keharmonisan. Nah, jadi intinya kalimat efektif itu adalah kalimat yang memiliki kekuatan atau kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca secara efektif.
Nah, kalimat efektif dalam penyusunannya hendaknya memperhatikan unsur-unsur pembentukan kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Dalam prosesnya, kalimat efektif juga harus memenuhi ciri-ciri kalimat efektif dan beberapa syarat, yaitu kesepadanan, keparalelan, ketegasan, kehematan, kecermatan, kepaduan, dan kelogisan. Berikut penjelasan saya mengenai kalimat efektif. Terima kasih. Bye-bye.